Sudah siap. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah tergabung beberapa peserta. Sebentar lagi kita akan memulai kegiatan Vikon kita pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu, memastikan kehadiran moderator beserta presenter kita pada malam hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Yohan Mahendra, moderator kita. Mohon maaf Bapak, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, siap, Bu Ulfa. Ya, alhamdulillah. Lalu kita akan menyapa presenter kita yaitu dengan Ibu Rina Valia. Mohon maaf Ibu Rina, halo. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Ibu? Ya, sudah, halo. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, karena waktu semakin larut malam, kita akan memulai kegiatan Vikon kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rina Valia SPD selaku presenter pada kegiatan Vikon malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Yohan Mahendra SPD GR selaku moderator, beserta Bapak Ibu calon ayah dan calon ibu peserta Vikon yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan karunia beserta nikmatnya yang luar biasa pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu dapat bergabung dalam meeting room yang insya Allah dalam keadaan sehat, tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu peserta semua. Perkenalkan, saya Ulfa Khairatul Rasidah dari SD Negeri 3 Lemahbang, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya selaku host akan membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung pada Vikon malam hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, kegiatan inti atau penyampaian kisah inspiratif oleh presenter kita. Acara yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memasuki rangkaian acara demi acara, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib Vikon pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung, terutama ketika presenter kita menyampaikan pemaparan kisah inspiratifnya. Lalu tata tertib yang kedua, Bapak Ibu dimohon untuk tidak menyela pembicaraan presenter ketika presenter sedang memaparkan materi. Bapak Ibu akan diberikan kesempatan melalui sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak moderator. Demikian tata tertib yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk mematuhi tata tertib Vikon pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar jalannya acara pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi atau kisah inspiratif
oleh presenter kita yang luar biasa, yaitu dengan Ibu Rina Valia SPD, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Yohan Mahindra SPD GR, dengan tema Cerita Menjadi Ibu Muda, di mana Bapak Ibu, kedudukan seorang ibu itu amatlah mulia dalam Islam, baik di hadapan Allah maupun Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya terdapat seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?" Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Kepada ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." Lalu orang itu bertanya kembali, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Di sini menunjukkan bahwasanya peran seorang ibu itu amatlah mulia. Perjuangan seorang ibu itu amatlah luar biasa. Mari kita simak bersama kisah inspiratif dari Ibu Rina Valia dengan tema Kisah Cerita Menjadi Seorang Ibu Muda yang akan dimoderatori oleh Bapak Yohan Mahindra. Bapak Yohan Mahindra, monggo dilanjutkan untuk kegiatan inti, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Mohon izin, apa terdengar suara saya? Terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas Pak Yohan. Monggo silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu Ulfa Khairatul Warjidah selaku host pada acara pada malam hari ini. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan sangat baik. Ya, benar sekali tadi kita udah Bu Ulfa jelaskan bahwa ini suatu ikon yang menarik ya. Tema kita malam hari ini yaitu cerita menjadi ibu muda. Pengalaman ibu muda memiliki anak pertama. Nah, bagaimana nanti ceritanya nanti akan disampaikan oleh presenter kita, Rina Valia. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi sudah diperkenalkan, yaitu saya Yohan Mahindra, guru sekolah dasar. Ya. Akan memimpin pada acara Vikon malam hari ini sebagai moderator. Kemudian akan dilanjutkan kegiatan intinya oleh Ibu Rina Valia selaku presenter narasumber pada malam hari ini. Baik, sebelum masuk ke kegiatan inti materi dari Ibu Rina Valia, tadi sudah dijelaskan sama Bu Ulfa ya, bahwa peran ibu itu sangat sentral ya, sangat utama. Bagaimana keluarga akan berjalan dengan baik dengan apa namanya? Dengan maaf. Ada gangguan. Ya, bagaimana keluarga berjalan dengan baik ketika ibu itu mendampingi seorang suami dan menjaga anak-anaknya. Gitu. Untuk menghemat waktu, langsung saja untuk waktunya kita serahkan kepada Ibu Rina Valia, masuk kepada materi inti. Bagaimana cerita dari ibu muda ini dari awal hamil pertama kali, kemudian ngidam, waktu melahirkan, sampai membesarkan putranya yang pertama itu bagaimana cara-caranya, bagaimana kiat-kiatnya selaku menjadi ibu muda, pengalaman-pengalaman dari Bu Rina Valia mungkin bisa dibagi di sini supaya kita semua bisa mendapat inspirasi bagi ibu dan calon ayah yang bisa mendampingi ibunya, membimbing anak-anak kita nanti. Baik, langsung saja kita sapa dulu presenter kita malam hari ini.
Selamat malam, Bu Rina Valia. Selamat malam, Pak Yohan. Baik, sudah siap memaparkan materinya? Insya Allah siap. Presenter kita sudah siap. Langsung saja kita serahkan kesempatan kali ini kepada presenter, Ibu Rina Valia, supaya menyampaikan materi untuk kita sebagai pelajaran kita bersama. Baik, untuk Ibu Rina Valia, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak Yohan sebagai moderator dan Bu Ulfa. Sebelumnya, suara saya terdengar dengan jelas atau tidak ya? Jelas? Jelas, Bu Rina? Baik, kalau gitu saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang hadir di Vicon pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Rina Valia. Saya merupakan seorang ibu rumah tangga dengan seorang anak yang berusia 8 bulan untuk saat ini. Nah, sebenarnya untuk dikatakan muda, saya sudah nggak terlalu semuda itu ya, tapi saya masih berjiwa muda, anggap saja seperti itu. Baik, saya akan memulai menceritakan tentang bagaimana saya menjadi seorang ibu, perjuangannya, atau semoga nanti akan sedikit menginspirasi, karena menurut saya memang tidak terlalu istimewa untuk saya sendiri, tapi semoga bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan menceritakan dulu, saya itu menikah pada tahun 2019 di bulan Oktober. Kemudian waktu itu saya 1 bulan kemudian mendapatkan kabar yang menggembirakan menurut saya, alhamdulillah positif hamil. Kemudian 9 bulan hamil melahirkan anak saya yang pertama itu. Nah, perjalanannya seperti ini. Untuk hamil saya ikut sama suami saya di luar kota waktu, dan sampai berarti mulainya setelah menikah ya. Setelah menikah saya langsung ikut suami saya keluar kota, Kalimantan. Nah, berarti ketika saya hamil, saya sedang berada di luar kota. Nah, yang saya rasakan di sana ketika hamil itu adalah serba nggak enak, karena yang pertama jauh dari orang tua, jauh dari kerabat. Yang kedua, ini adalah kehamilan pertama, dan merasakan nyidamnya tuh waktu di sana nggak doyan makan, nggak bisa ke kamar mandi, terus mual. Nah, akhirnya kita memutuskan, saya dan suami kemudian memutuskan untuk ya udah pulang aja di bulan Januari 2020. Kemudian ketika pulang, nah yang di sini anehnya ketika saya sampai di Jawa, sudah nggak di Kalimantan, itu perasaan semua itu hilang. Nggak doyan makan hilang, langsung doyan makan. Kemudian nggak bisa kamar mandi hilang, saya bisa kamar mandi. Kemudian intinya ketika di Jawa saya itu berubah total ketika hamil waktu itu. Jadi pengalaman hamil saya itu ketika di Kalimantan memang nggak bisa apa-apa, tapi wah, berbanding terbalik seperti itu. Oke, mungkin cerita ini sedikit membosankan ya nanti ya. Lalu, nah yang saya ingin menceritakan itu adalah, saya akan langsung ke ketika melahirkan aja ya mungkin ya. Karena di sini cukup mengharukan untuk saya. Memang benar ketika katanya perjuangan seorang ibu itu ketika dia melahirkan seorang anak, itu sangat-sangat benar. Karena saya sudah merasakan sendiri ketika melahirkan itu di masa pandemi terutama, karena memang tidak boleh dijenguk oleh orang lain, dan itu hanya ditunggu oleh 2 orang saja waktu itu. Dan kebetulan karena suami saya di luar kota, otomatis suami tidak bisa mendampingi. Karena kalau untuk mendampingi ketika saya melahirkan itu membutuhkan isolasi mandiri dulu 14 hari, sedangkan dia cutinya nggak bisa selama 14 hari itu. Akhirnya
di hari melahirkan itu adalah hari yang paling mengharukan bagi saya. Kenapa? Ya karena ketika melahirkan suami tidak ada di samping saya, dan waktu itu saya baru merasakan, oh begini rasanya melahirkan. Ternyata memang sakit gitu ya. Nah, lalu jadi di sini tuh yang paling momen mengharukannya di mana? Ketika anak itu lahir, bersyukur karena ternyata Allah itu menitipkan tanggung jawab yang sangat besar kepada saya. Itu momen mengharukan yang pertama. Momen mengharukan yang kedua adalah mungkin karena hormonal juga ya. Jadi waktu telepon suami, anaknya udah lahir, kemudian suami mengazankan anak saya, itu adalah momen yang mengharukan yang kedua. Jadi nggak bisa dibendung lagi. Nah, momen mengharukan yang ketiga adalah karena saya didampingi sama ibu saya. Jadi saya itu seperti gimana ya, ibu saya itu mendampingi dari awal proses saya awal melahirkan sampai saya kembali ke rumah sakit, maksudnya ke kamar rawat inapnya itu. Saya langsung membayangkan. Kemudian pada saat itu juga saya merasa, wah, benar-benar menyesal untuk segala sesuatu yang sudah saya, pokoknya yang menyakiti hati ibu saya di saat saya masih sebelum melahirkan itu, mungkin ada kata-kata, mungkin ada perbuatan yang menyakiti, itu saya sangat-sangat menyesal di saat itu juga, karena memang pengorbanan seorang ibu sangat berat. Nah, kebetulan lagi karena saya melahirkan secara sesar, jadi proses pemulihannya itu lebih lama ya dibandingkan untuk yang normal. Nah, saat itu memang ibu saya lah yang paling berperan merawat anak saya dan membantu saya untuk merawat anak saya. Itu. Nah, disinilah yang saya mau ceritakan bahwa pengorbanan seorang ibu tadi menjadi seorang ibu muda itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti itu. Nah, tapi saya ketika waktu hamil, saya itu selalu berpikiran bahwa saya harus optimis, saya harus bisa, karena orang lain pun bisa gitu. Kemudian saya akan mengusahakan, saya beri ASI eksklusif untuk anak saya selama 2 tahun. Saya optimis seperti itu. Nah, ketika hari pertama saya telah melahirkan dan hari kedua saya masih di rumah sakit karena operasi sesar tersebut, menyusui itu sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena miring ke kanan aja itu susahnya minta ampun, sedangkan ketika kita harus menyusui, kita harus miring ke kanan dan miring ke kiri, gantian ya antara kanan kiri. Jadi itu sangat-sangat sulit. Itu adalah pengorbanan yang pertama. Dan mungkin di sini saya ceritakan kenapa, karena ketika kita operasi sesar itu bebannya lebih sulit dibandingkan normal untuk menyusui tersebut. Dan beban seorang ibu itu, apalagi kalau misalnya ada cibiran dari orang-orang luar sana, ternyata nggak melahirkan secara normal, kayak gitu. Mungkin ini kita lewat aja, karena negatif gitu. Oke, lanjut. Nah, melahirkan saya. Yang kedua, mungkin saya akan lanjut menceritakan tentang bagaimana kemudian saya menjadi seorang ibu baru ketika saya udah pulang. Nah, ketika menjadi seorang ibu baru itu ternyata memang kembali lagi ya tidak semudah yang kita bayangkan tadi. Tapi sebelumnya saya sangat-sangat bersyukur karena di sini saya dibantu sama ibu saya, sama orang tua saya, sama kerabat-kerabat saya di rumah untuk mengurus anak saya. Nah, disinilah yang saya syukuri dibandingkan dengan yang ketika saya membayangkan apa yang terjadi sama saya kalau misalnya saya itu nggak dibantu sama orang-orang terdekat saya gitu. Karena ternyata memang untuk merawat seorang anak itu bebannya sangat luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya seorang ibu yang merawat anak itu 24 jam dia nggak ada yang menggantikan gitu sama sekali. Mungkin kalau saya nggak bakal kuat gitu kalau saya pikirin. Karena ada suatu ketika merawat seorang anak itu, menjadi seorang ibu baru itu stresnya tinggi sekali, dan ternyata ketika kita stres itu membawa ke anak itu jadi rewel gitu. Jadi berbanding lurus. Misalnya kita stres, anaknya jadi rewel. Kalau misalnya anaknya rewel, kita ikut stres lagi gitu. Jadi bolak-balik itu yang saya pikirkan. Nah, suatu ketika saya mau menceritakan bahwa suatu hari di
ketika siang-siang itu saya kan berdua sama anak saya. Nah, waktu itu dia rewel, dan mungkin karena saya sudah kecapean, terus nangis lah, anaknya rewel. Kemudian saya ini bilang, kenapa sih kok rewel? Gitu. Jangan rewel, digendong nangis, ditaruh nangis, diajak bercanda nangis, akhirnya capek sendiri, akhirnya udahlah ditaruh. Nah, waktu itu saya keluar kata-kata, kenapa sih rewel terus? Itu agak membentak sedikit. Terus akhirnya saya merasa setelah membentak itu, anak saya diam ngeliatin. Terus malah makin rewel. Nah, ketika dia makin rewel, saya ikutan nangis nih. Akhirnya, wah, ternyata menjadi seorang itu susahnya sesusah ini. Itu lagi yang saya bilang ke diri saya. Tapi ketika saya nangis, waktu itu, si anak saya itu ngeliatin, wah, ketika dia ngeliatin, luluhlah ini hati ibu lagi. Ternyata menjadi seorang ibu tidak akan kembali saya mengatakan itu ke diri saya sendiri. Kembali saya menyesali perbuatan saya kepada ibu saya ketika saya belum melahirkan anak yang pertama ini. Nah, mungkin dari beberapa cerita tadi sih yang saya lewati itu bisa menginspirasinya. Sebenarnya untuk saya sendiri sih tidak terlalu menginspirasi ya, karena yang saya ceritakan tidak terlalu menarik. Namun kalau misal saya bayangkan untuk orang-orang di luar sana, untuk seorang ibu, calon ibu mungkin yang akan memiliki seorang anak, memang yang paling penting itu adalah motivasi kepada diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita, yang jangan sampai mereka itu justru memberikan pengaruh negatif, karena itu dia yang akan membuat kita merasa bahagia. Nah, sepengalaman saya, karena saya mengasihinya, saya memberikan ASI ya, full ASI. Jadi kalau misalnya saya banyak pikiran, stres itu ikut mempengaruhi ke ASI kita. Nah, itu akhirnya membuat saya sadar bahwa kalau saya bahagia, anak saya pun akan merasakan, ibaratnya tuh anak saya akan kenyang. Nah, disinilah yang membuat saya berpikir bahwa oh, berarti yang kita perlukan untuk menjadi seorang ibu itu adalah membahagiakan diri sendiri itu. Lalu apalagi yang saya menceritakan tentang ini, ketika proses merawat anak saya, itu ternyata memang butuh dukungan yang positif dari orang-orang terdekat kita. Itulah kenapa kalau misalnya hanya kita sendiri, saya rasa memang tidak akan kuat mental kita. Jadi kalau saya pikir di luar sana ada berita tentang seorang ibu yang tega dengan anak-anaknya, mungkin ketika itu saya merasa bahwa oh, bisa jadi dia itu sedang merasakan mental yang down atau stres dengan kehidupan sehari-hari itu. Maaf, saya sudah sebentar ya. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya. Sambil menunggu presenter kita siap kembali, mungkin ada pertanyaan dari peserta di sini, Bapak Ibu, bisa ditampung dulu atau bisa tuliskan di chat di kolom komentar. Oh, ini ada informasi dari Bu Rina Valia ya, mohon maaf jeda sebentar karena anaknya rewel. Ya. Jadi sambil menunggu, silakan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaannya. Bagaimana kiat-kiat menjadi seorang ibu muda? Ya. Tadi sudah sangat menginspirasi sekali ya ceritanya dari Ibu Rina tadi, bagaimana perjalanannya dari menikah, hamil di luar kota, di luar pulau. Dia terbang ke Kalimantan bersama suaminya, sampai pulang kembali ke rumah. Kemudian tadi juga diceritakan bagaimana
prosesnya Bu Rina melahirkan dari itu hamil sampai melahirkan tanpa didampingi suami karena kondisi pandemi corona awal-awalnya itu kan membuat kita tidak bisa sembarang masuk ke rumah sakit. Jadi mau tidak mau tadi kata Valia bahwa dia hanya ditungguin sama ibunya. Karena dalam rumah sakit hanya boleh satu yang menemani. Sambil menunggu, silakan menuliskan chat atau pertanyaan langsung. Oh, ini ada Bu Rina Valia sudah Mohon bergabung. maaf. Rewel anaknya ya. Ya, tidak apa-apa, Bu Rina Valia. Lucu sekali ya anaknya ya. Ya mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sampai tadi aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, mungkin nggak apa-apa ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini. Anaknya udah ngantuk. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina Valia telah kami kita berbagi ceritanya. Mungkin silakan bertanya Bapak Ibu peserta yang ada di sini. Silakan atau bisa menuliskan di kolom chat ya. Ya, kami beri waktu 3 menit. Silakan untuk menuliskan pesannya langsung. Sambil melihat itu adiknya. Lucu sekali. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, Ibu Rina bisa bercerita atau bermain-main sama anaknya biar kita terinspirasi. Iya, langsung menutup aja ya. Mungkin tadi kan belum saya tutup. Ya, boleh. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang ibu itu yang paling utama memang kebahagiaan. Jangan sampai stres, karena kalau misalnya nanti stres, ternyata imbasnya itu ke anak. Setelah ke anak, ternyata nanti kembali lagi ke kita. Nah, kalau kita bahagia, insya Allah nanti akan menyenangkan hati anak kita juga. Jadi enak gitu loh ngerawatnya. Sambil semakin kesini sih saya mungkin yang bisa saya ambil pelajarannya di situ ya. Karena kalau kenapa deh? Sebentar. Jadi kalau misalnya stres kembali lagi ke anak, kembali lagi ke kita gitu. Mungkin itu. Dan satu lagi sih, meskipun kita menjadi seorang ibu muda, meskipun kita menjadi seorang ibu, jangan pernah melupakan ibu kita, karena ternyata ibu kita lebih berperan penting menjaga anak kita, menyayangi anak kita, dan lain sebagainya. Kalau saya sih itu. Karena memang kebetulan saya tinggalnya masih bersama ibu saya yang merawat anak saya ini. Ini ada chat ya? Iya, itu ada yang bertanya lewat chat Bu Rina, bisa dibuka atau bisa saya bacakan. Oh iya, bacakan aja. Itu dari Sinta Ayu ya. Bagaimana supaya tidak stres ya Bu Rina? Itu bagaimana supaya tidak stres mungkin waktu mengurus anak ya, anaknya rewel atau lagi hangat atau gimana, mungkin bagaimana kiat-kiatnya supaya menjaga mental kita, fisik kita, kewarasan kita supaya tidak stres. Bisa langsung jawab, Brina? Oke, baik pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya ini, jadi ternyata nanti adaptasi baru ketika kita menjadi ibu baru itu adalah masalah me time. Istilah kerennya itu ya, me time. Jadi kalau misalnya kita punya waktu untuk diri kita sendiri, ternyata kita akan menjadi lebih bahagia nantinya. Maksudnya gini, misalnya kalau sebelum kita punya anak, sebelum kita menikah, itu kita sukanya minum kopi. Kalau saya itu. Nah, ternyata nanti ketika mengurus anak, jangan sampai lupa minum kopi. Misalnya 1 bulan sekali, kalau misalnya memang tidak terlalu boleh minum kopi. Ya. Atau mungkin sering membaca buku. Nah, saya membaca buku. Atau suka nonton drama Korea. Nah, itu saya banget itu. Gitu. Jadi nonton drama Korea. Intinya adalah
meluangkan waktu ketika mungkin anaknya tidur atau ketika ya biasanya sih ketika anak saya tidur ya. Jadi saya sambil nonton drama atau maaf, sambil nonton drama Korea atau sambil minum kopi atau tadi bisa membaca buku kayak gitu. Mungkin itu Pak Yohan. Baik, terima kasih Bu Rina Valia atas waktunya memberikan sedikit pengalamannya menjadi ibu muda ya. Terima kasih waktunya. Bukan mengusir ya. Silakan mungkin anaknya lagi ngantuk atau apa atau haus, bisa Ibu ikut mendengarkan, tapi video dimatikan tidak masalah. Mau memberi minum anaknya juga nggak apa-apa sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohan. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, baik. Demikian tadi ya penjelasan sedikit pengalaman ibu muda dari Ibu Rina Valia, perjalanannya dari menikah sampai mempunyai anak laki-laki ya tadi ya. Ya, itu tadi. Sudah ada yang bertanya juga dari Cinta Ayu, sudah dijawab. Bagaimana supaya tidak stres ketika merawat anak kecilnya itu ketika rewel, dan tadi sudah diberikan sedikit informasi dari Bu Rina. Jadi sebagai ibu, silakan Anda juga memanfaatkan waktu luangnya untuk me time gitu ya katanya. Melaksanakan hal-hal yang disukai. Tadi Bu Rina tadi menyempatkan waktu menonton drama Korea ketika anaknya tidur, membaca buku-buku novel atau apa yang disukai, atau mendengarkan musik. Silakan lakukan yang ibu-ibu atau calon ibu sukai ketika ada waktu luang untuk menjaga kewarasan jiwanya. Jadi tetap menjaga anaknya dengan penuh jiwa ya. Tadi juga Bruna menceritakan bahwa ketika dia sedikit bergejolak jiwanya sampai bilang ke anaknya tadi, kok rewel terus toh gitu. Malah akhirnya menyesal sendiri, malah menangis sendiri kan tadi. Anaknya ngeliatin tambah rewel, ternyata menyesal gitu loh. Jadi sebagai calon ibu-ibu muda dan calon bapak yang ada di sini, silakan mendukung ibunya untuk merawat anak-anaknya nanti. Baik, itu tadi penjelasan dari Bu Rina, sangat jelas dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Bagi calon ibu, calon bapak, atau ibu muda juga, mungkin kita punya pengalaman perjalanan hidup masing-masing. Tadi perjalanan hidup dari Bu Rina Valia, kisahnya sangat menginspirasi sekali. Sebelum saya kembalikan ke moderator, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oh maaf, sebelum saya kembalikan ke host ya. Jika ada yang mau bertanya, diberi kesempatan untuk bertanya. Di kolom chat sudah tidak ada yang mengirimkan pesan. Nah, karena waktunya juga sudah cukup lama tadi ya, kita sudah lebih dari 30 menit. Mungkin sudah terlalu malam juga. Mungkin sebaiknya kita akhiri dulu. Mungkin ada kesempatan yang lain untuk kita lanjutkan lagi. Baik, demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari Ibu Rina Valia, pengalamannya sebagai ibu muda, memiliki anak pertamanya itu tadi, perjalanan hidupnya sangat menginspirasi lagi untuk kita semua. Apa yang menjadi pengalaman Bu Rina, bisa kita petik hikmah-hikmahnya, kita bisa mencontoh hal-hal yang beliau lakukan, bagaimana merawat anak pertamanya, pernah mengalami waktu jauh dari suami,
Ternyata saat itulah dia sadar bahwa ibunya itu sangat berperan membantu Bu Rina merawat anaknya. Jadi sekali-sekali pun jangan sampai mengecewakan orang tua kita lagi. Karena bagaimana juga kita sebagai anaknya, ketika kita ada apa-apa, pasti larinya juga kepada orang tua kita. Ya, mungkin cukup itu saja dari saya penutupnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan Fikon pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Rina Valia bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mohon maaf selaku moderator jika banyak salah atau kata dalam mendampingi Bapak Ibu dalam acara pada malam hari ini. Saya akhiri, waktu saya kembalikan kepada host Ulfa Khairutul Wasidah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yohan Mahendra selaku moderator yang telah memandu jalannya kegiatan inti pada acara Fikon malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rina Valia, sosok ibu muda yang luar biasa sebagai presenter yang telah menyampaikan cerita atau kisahnya menjalani peran sebagai ibu muda dengan karunia anak pertama yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mematuhi tata tertib Fikon pada malam hari ini. Sungguh luar biasa cerita yang disampaikan oleh Ibu Rina Valia ini, di mana menjadi seorang ibu itu bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang mudah, namun penuh dengan perjuangan dan juga ketulusan serta kasih sayang untuk dapat memberikan perawatan terbaik terhadap tumbuh kembang si kecil. Ibu Rina Valia memberikan tips yang utama yaitu terkait dengan motivasi diri sendiri, di mana seorang ibu itu harus memiliki manajemen emosi yang baik, harus selalu dalam keadaan bahagia untuk merawat buah hatinya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kita doakan bersama ibu kita, orang tua kita, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh peran ibu itu tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun dan oleh siapapun. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup pada acara Fikon pada malam hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga Fikon malam ini menjadikan pelajaran, menjadikan sarana tholabul ilmi, memberikan banyak kebermanfaatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Untuk Bapak Ibu yang ingin meninggalkan room, diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan masing-masing. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.